Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Hubertina Sabulo. Di sini saya akan menceritakan kisah hidup seorang santo. Hubertus, mengapa kamu mengejar kenikmatan belaka? Waktumu kau sia-siakan dan hidupmu tak bernilai. Nah, dari kalimat tadi, ayo tebak, kira-kira santo siapa nih yang akan saya ceritakan? Jadi, saya akan bercerita tentang kisah hidup Santo Hubertus. Santo Hubertus lahir sekitar tahun 656 atau 658. Santo Hubertus lahir di Toulouse, Prancis. Hubertus sendiri adalah cucu dari Caribert, Raja Toulouse, dan merupakan seorang anak dari Bertrand, Raja Muda Aquitaine. Jadi, karena lahir dalam keluarga raja, Hubertus sendiri merupakan seorang anak bangsawan atau keluarga bangsawan. Sejak kecil, Hubertus ini sudah dididik oleh orang tuanya secara Kristiani atau Katolik. Hal itu menunjukkan bahwa orang tua Hubertus merupakan seorang yang taat akan agama dan kehidupan rohaninya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Seiring berjalannya waktu, Hubertus sendiri mulai kurang memperhatikan perkembangan kehidupan iman atau kehidupan rohaninya. Hubertus sendiri lebih sibuk dengan kegemarannya. Ayo tebak, apa kira-kira kegemaran para bangsawan? Jadi, kegemaran para bangsawan adalah berburu. Hubertus sendiri lebih sibuk dengan kegemarannya, yakni berburu kijang atau rusa di hutan. Banyak waktunya yang dihabiskan untuk berburu. Bila tiba setiap hari Minggu, Hubertus ini akan sibuk dengan anjing-anjing berburunya dan menyandang panahnya atau busurnya untuk pergi berburu, mengikuti kawan-kawannya yang lain. Namun, ada juga rupanya kawan-kawan Hubertus yang sangat rajin pergi ke gereja pada setiap hari Minggu. Melihat Hubertus yang tertarik pada kehidupan berburunya, kawan-kawannya ini selalu mengajak Hubertus untuk pergi ke gereja setiap hari Minggu. Namun, Hubertus menolak hal itu. Dia lebih sibuk dengan kegemarannya, yakni pergi berburu. Suatu saat, pada hari raya Jumat Agung, saat umat Kristiani sedang merenungi wafat Yesus dan sengsara Yesus, Hubertus malah tidak tertarik sedikit pun. Yang ia lakukan ialah ia malah menyiapkan perlengkapan berburunya untuk pergi ke hutan dan berburu. Padahal, kalau umat Kristiani, pasti hari raya Jumat Agung itu akan pergi ke gereja merayakan wafat dan sengsara Kristus. Namun, tidak dengan Hubertus. Ketika sampai di hutan, Hubertus mulai menyiapkan peralatan berburunya. Tetapi tiba-tiba, muncul seekor rusa jantan yang sangat besar. Melihat rusa jantan itu, akhirnya terdoronglah niat dan nafsu Hubertus ini untuk mengejar rusa itu. Dengan senang hati, Hubertus mulai menyiapkan peralatannya dan mengejar rusa itu ke dalam hutan. Tapi semakin lama, rusa itu rupanya semakin masuk ke dalam hutan yang sangat lebat. Ketika masuk di dalam hutan yang sangat lebat dan gelap itu,
Tiba-tiba rusa itu berdiri diam menghadap Hubertus. Hubertus yang keheranan akhirnya mulai berdiri dan melihat rusa itu secara baik-baik. Ketika Hubertus melihat rusa itu, tiba-tiba muncul di antara tanduk rusa itu muncul sebuah salib yang berdiri tegap dengan bersinar menyilau. Seperti ini teman-teman gambarnya. Melihat rusa dengan salib itu, akhirnya Hubertus tertegun. Kemudian, tiba-tiba rusa itu menghilang. Entah kemana. Melihat hal itu, Hubertus pun terdiam. Tetapi, di dalam hatinya mulai bergema suatu suara. Suara itu berkata, "Hubertus, mengapa kau mengejar kenikmatan belaka? Waktumu kau sia-siakan, hidupmu tak bernilai." Kata-kata itu begitu menyentuh hati Hubertus. Hingga akhirnya peristiwa itu membuat Hubertus akhirnya bertobat. Hubertus akhirnya mulai mencari salib Yesus yang tersalib. Dan setelah kejadian istimewa di dalam hutan tersebut, membuat Hubertus menjadi seorang yang sangat bertobat dan menyesal atas dosa-dosanya. Ia mulai memutuskan untuk memperhatikan kehidupan rohaninya. Ia juga mulai menjalani hidupnya dengan banyak berdoa dan bermati raga. Padahal kita tahu, sudah dijelaskan pada awal tadi, bahwa Hubertus sendiri dulu tidak memperhatikan kehidupan rohaninya. Ia sibuk dengan berburu. Setelah seiring berjalannya waktu, Hubertus kemudian menjadi seorang rohaniwan yang melayani seorang uskup Santo Lambertus di Maastricht. Tempat ini yakni di Belanda. Ketika menjadi seorang rohaniwan yang melayani uskup Santo Lambertus ini melihat bahwa cara hidup Santo Hubertus yang salah ini membuat ia sangat tertarik. Hal itu akhirnya membuat uskup Santo Lambertus ini kemudian menabiskan Hubertus menjadi seorang imam. Bukan hanya itu, teman-teman. Uskup Santo Lambertus juga mengangkatnya menjadi seorang pembantu uskup. Dan tak lama kemudian, uskup Lambertus ini dibunuh, teman-teman. Ada yang tahu alasannya? Ya, uskup Santo Lambertus dibunuh secara keji di sebuah kerajaan istana karena Santo Uskup Lambertus ini sangat menentang para pejabat istana yang melakukan tindakan asusila dengan keji. Hal itu membuat Uskup Santo Lambertus ini menjadi marah dan menentang para pejabat istana. Setelah Santo Uskup Lambertus meninggal, akhirnya Hubertuslah yang diangkat menjadi uskup menggantikan Santo Lambertus. Setelah menjadi seorang uskup, Hubertus sangat aktif dalam karyanya. Ia berhasil mempertobatkan banyak orang kafir yang masih menyembah berhala di pegunungan-pegunungan. Dan ketika melakukan perjalanan karyanya, sewaktu menyeberangi sungai dalam perjalanan pastoral ke desa-desa, ia mendapat kecelakaan sehingga membuat Hubertus ini jatuh sakit. Kemudian setelah beberapa bulan, uskup yang saleh ini tutup usia pada tanggal
30 Mei tahun 727. Dan karena latar belakang Santo Hubertus sendiri adalah seorang pemburu, makanya ia kemudian diangkat menjadi pelindung para pemburu. Dan hari raya Santo Hubertus sendiri dirayakan setiap tanggal 3 November. Jadi teman-teman, sekian saja cerita saya tentang Santo Hubertus. Semoga cerita tentang kisah hidup Santo Hubertus ini bermanfaat buat teman-teman. Sekian dan terima kasih.